Assalamualaikum Bu Afni, Handeni, apa kabar? Baik. Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah. Dengan cuaca yang siang seperti ini, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Bu, kita akan mengadakan tanya jawab dan rencana saya dan tujuan dari tanya jawab ini mudah-mudahan kita punya jawaban Bu, punya solusi untuk mungkin ya masalah yang Ibu hadapi. Bu, mungkin ada masalah Bu ketika Ibu mengajar di PD Jaya, sementara Ibu asli Takengon Bu. Sementara sekarang udah tinggal di Jaya dengan kondisi jauh dari keluarga, kemudian kondisi panas. Ada masalah Bu. Pada saat pertama awal baru pindah ke Pidijaya, mungkin bukan masalah itu, sedikit kendala. Kendalanya di bahasa. Pada saat masuk kelas, saya menggunakan bahasa Indonesia. Jujur, di sekolah saya kebanyakan mereka menggunakan bahasa Aceh. Kemudian pada saat saya menjelaskan, banyak yang tidak paham apa yang saya jelaskan. Kemudian mereka malah balik bertanya, "Bu, nyope?" Gitu. Jadi karena saya pun baru pindah ke sini, saya juga nggak paham apa yang mereka tanya. Jadi akhirnya apa yang saya jelaskan, apa yang mereka tanya, saya tidak tahu, saya tidak paham, mereka juga tidak paham apa yang saya katakan. Ya, awalnya mungkin seperti itu, Pak, karena ini bahasa mungkin, Pak, ya. Terus, Bu ya, kan merasa itu jadi masalah. Terus apa kiat-kiat Ibu supaya masalah itu kemudian selesai? Tentu Ibu sudah mempraktekkannya, sudah mengalaminya. Ibu bisa jelaskan? Mmm, pada awal pertama-pertama pembelajaran itu, Pak, saya tulis apa yang mereka tanya. Saya tulis, "Ini benar tulisannya seperti ini yang anak-anak Ibu tanya?" "Benar, Bu." Setelah saya tulis, Pak, saya tanya sama kawan, minta tolong, terjemahin ini artinya apa, gitu kan, Pak. Kan mungkin teman-teman awalnya ketawa, karena memang lucu, Pak, ya. Saya juga nggak merasa Ya. tersinggung karena memang benar saya nggak tahu. Ya udah mereka terjemahkan. Kemudian, saya balik lagi ke kelas, saya jelaskan lagi, "Tadi, tanyanya ini ya?" "Nyo, Bu," dia bilangnya gitu. Oh, kan dah lain lagi bahasanya. Kan gitu, Pak, mate lo nggak gini kan, Pak. Aduh, kayak mana caranya nih. Habis itu artinya apa, Nak, kalau bahasa Indonesianya? Gitu. Eee, karena saya udah paham, apa yang mereka tanya, jadi saya jelaskan kembali. Setelah saya jelaskan, mereka tidak juga, ini Pak, saya minta tolong sama kawan, "Minta tolonglah bantu jelaskan sebentar ini kayak mana bahasa Acehnya cara menjelaskannya," gitu, Pak. Kemudian, dalam seminggu itu saya mencoba belajar di rumah, saya harus bisa. Besok yang ditanya sama anak-anak, saya harus tahu jawabannya apa, gitu, Pak. Jadi di ini ya, mungkin dipeloncoin sama anak-anak ya. Awalnya gitu, Masih karena ingat memang beberapa beberapa apa namanya kisah mungkin merasa di ini sama anak-anak sempat. mmm, mungkin karena mereka masih anak-anak, Pak, ya. Awalnya saya di situ, ditugaskan mengajar kelas 2. Kelas 2 ada salah satu siswa saya, eee, namanya juga anak-anak ya, Pak, ya, eee, dia Kami mengenai masalah ini, Bu. Silakan, Bu. kalau dari keluarga
Alhamdulillah nggak ada Pak, nggak ada masalah, nggak ada perbedaan karena mereka juga sama Afni awalnya mereka juga bukan awalnya Pak ya, malah sampai sekarang dari pihak keluarga mereka juga masih Bukan, menggunakan bahasa bukan Bu, Indonesia. Oh, iya. bukan Bu. Maksud saya kendala bahasa di sekolah, Mm-mm. mendapat bantuan tidak dari suami khususnya. Misalnya kalau bahasa Aceh anak-anak bilang gini, terus gini gitu. Ada nggak Oh, dari kalau itu ada Pak, ada, malah saya sering gini, apa yang diucapkan saya sama anak-anak saya sering voice note kan kirim ke suami, ini artinya apa gitu Pak. Saya sering gitu dulu. Dulu gitu Pak. Minta tolong ini artinya apa ya gitu. Habis itu nanti dikasih tahu sama suami Pak. Terus malamnya juga saya cari tahu bahasa anak-anak yang sering ditanyakan saya cari tahu gitu Pak. uh, itu masalah satu mungkin ya. Yang masalah kedua yang mungkin yang di awal-awal Bu, Ibu antara memilih antara tinggal di Pidijaya atau tinggal di Takengon. Bisa Ibu ceritakan, kan Ibu sebagai orang Takengon pasti pengen lah tinggal di kampung sendiri, dengan suasana sendiri, dekat keluarga dan sebagainya. Bisa Ibu, tidak bisa Ibu nggak cerita? Ya, Eh, silakan. cerita singkat ya Pak ya. Iya. Dulu sebenarnya saya kan pengangkatan di Bener Meriah tuh Pak, kan lumayan jauh juga dari Takengon. Dekat lah. Tempat tugasnya Pak, sekitar 1,5 jam baru sampai ke tempat tugas kan Pak. Jadi dulu Agni selalu sampai ke sekolah jam 8:30. Selalu 8:30 sampai. Jadi dulu Oh, Agni buat rekom pindahnya itu usulkan 2. Yang pertama Agni buat rekom ke Pidijaya sama ke Takengon. Yang mana duluan goal berarti pindahnya ke situ gitu Pak. Terus suami juga sebenarnya keinginan hati juga tinggalnya di Takengon gitu kan Pak. Cuman karena Afni udah duluan goal rekomnya di Pidijaya, jadi ikut suami ke Pidijaya gitu. oh, jadi nggak ada masalah lah Bu ya. Sebenarnya kalau keinginan itu sama-sama pengen tinggal di Takengon dulu. Oh, Karena suami juga pengennya tinggal di Takengon karena suami suka lihat kebun, suka tanam-tanam gitu Pak. suka jadi petani Suka lah. jadi petani. Terus sampai sekarang di sekolah, kira-kira kendala bahasa Aceh udah selesai Bu ya? Sekarang alhamdulillah Anak-anak bisa udah Aceh. selesai kendala bahasa Acehnya pas komunikasi sama anak-anak. Kemudian Hmm. kan sekarang anak-anak nggak boleh lagi bahasa Aceh Pak di kelas. Harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Di situ mungkin keuntungan Afni Pak. Karena kalau bahasa Aceh nanti pasti keseleo lidahnya kan Pak. Udah ketawa lagi anak-anak sama Afni. Mungkin ini Bu ya, jangan dikasih kelas 2. Saya juga mau Pak. Apalagi sekarang saya kan udah punya anak saya kelas 4 SD. Malah sekarang lebih Ya, lancar anak saya yang SD ngomongnya. Jadi saya sering kalau kali ya. sebelum tidur gitu, atau lagi duduk, nanti saya sering, "Ini kayak mana cara bilangnya, Nak? Ini kayak mana cara bilangnya, Nak?" Gitu, biar saya nggak salah ucap lagi. "Umi ini lucu," katanya gitu. "Iyalah, ajarin dulu Umi, kalau ini kayak mana cara bilangnya." Nanti Oh, diajarin, iya, iya, ada iya. yang kayak lidahnya terlipat gitu kan, Pak, ada yang kayak tebal gitu, nanti diajarin gitu. Anaknya perempuan, laki-laki. Laki-laki, Pak. Laki-laki. Berarti itu ya Bu ya, tanggung jawabnya ya Bu ya. Meskipun ada masalah, tetap tanggung jawabnya tetap jalan Bu ya, Iya, karena Bu itu memang Ami ya. tanggung jawab kita dunia akhirat, Pak, ya. Ya.
Makasih Bu Afni sudah memaparkan masalah tentang ya suka duka mungkin jadi guru di daerah suami yang konon bahasanya beda dengan bahasa Bu Afni yang dari suku Gayo gitu. Kami di Aceh. Begitu juga mungkin kalau kami yang orang Aceh yang mengajar di pedalaman di Gayo yang orang-orang Gayo yang tidak mau belajar, tidak ataupun umumnya mau bicara bahasa Gayo. Mungkin repot juga Bu, kami guru dari suku lain, apakah suku Aceh, apakah suku Padang dan sebagainya. Baik Bu Afni, terima kasih atas diskusinya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu, kita beri jeda dikit ya. Oh iya Pak. Buat jeda sedikit, nanti biar mudah nanti kita potong videonya. Jadi matikan dulu nih Pak. Jangan, biar aja. Sebentar aja. Saya paskan jamnya mungkin, pas jamnya sedikit, nanti kita lanjut. Bu Afni, berarti Bu Afni tanya ke saya yang pertama terkait dengan tujuan, kan? Tujuan dari coaching Bu Afni. Berarti masalah saya tentang suka duka CGP ya, yang di sekolah gitu ya Bu ya? Iya Pak. Kemudian identifikasi kan? Identifikasi berarti masalahnya apa aja, nanti saya paparkan. Setelah masalah, terus rencana ke depannya gimana gitu ya Pak? Ya, rencana ke depan, terus tanggung jawab kan? Iya. Baik Bu Amni, silakan. Nanti saya potong videonya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Edi hari ini? Baik Bu Afni. Alhamdulillah, hari ini saya akan mencoba bertanya sama Bapak nggak usah bilang tentang ya Pak ya, tentang sebenarnya apa tujuan Bapak untuk ikut CGP? Tujuan saya, makasih Bu atas pertanyaannya. Tujuan saya yang pertama ya kepengen untuk ya kalau lihat teman-teman lain yang CGP, apalagi ketika pelatihan di Banda Aceh, saya lihat ada yang ada yang beda lah, ada yang hal-hal yang beda. Kemudian ketika kita bukan CGP, diajak ngobrol ataupun mendengar mereka ngobrol, kita jadi nggak nyambung beberapa hal. Terus kita lihat juga teman-teman yang di sekolah yang CGP, ada kegiatan ataupun aktivitas yang berbeda setelah menjadi GP. Itu Bu yang mungkin dua hal yang kenapa saya ingin jadi ikut CGP. Dan sebenarnya saya ikut CGP ini dari angkatan 5 Bu Afni. Angkatan 5, kemudian angkatan kalau saya tidak salah angkatan 7, 8, entah 9, cuman saya kendalanya waktu itu kepikiran agak agak merasa ya antara iya dan tidak ikut program ini karena iming-iming kepala sekolah dan pengawasnya, karena saya nggak ada niat untuk menjadi kepala sekolah, apalagi saya cuman P3K. Kalau mungkin saya nanti jadi kepala sekolah atau pengawas dengan posisi saya sebagai P3K, saya merasa berat gitu. Saya merasa berada di kasta kedua, bukan di kasta PNS. Jadi kalau ada misalnya ada guru-guru yang perlu ditegur atau guru-guru yang perlu dinasehati, ya saya kalah kelas lah untuk menasehati ataupun untuk membangun, karena mereka PNS itu
mungkin itu menurut saya ya, itu lebih dari level saya. Saya kira seperti itu, Bu. Jadi angkatan 10 alhamdulillah saya ikut dan ketika saya ikut saya lihat materinya, ya anggapan saya itu mungkin sekitar 10%, 80%, ternyata salah ternyata salah. PGP ini, apa namanya, visi pemerintah melalui Dinas Pendidikan agar, konsepsi pendidikan ataupun bagaimana mendidik, bagaimana mengajar, itu sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke itu tidak beda. Jadi guru